Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke sutroh tab. Saat kita sholat sunnah, kita menggunakan sutroh orang yang lagi duduk atau sholat. Tapi kita belum selesai. Sudah. Volumenya beda ya. Kita belum selesai sholat. Orang yang kita jadikan sutroh itu udah Pindah. selesai pindah. Terus yang di depan kita sutroh itu jauh sekali. Ya. Kira-kira sejauh mana kita boleh Bergerak. untuk mendekati sutroh? Masya Allah. Makasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana asalnya, Pak? Blora. Oh, Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik. Kalau kita sholat memakai sutroh, tapi yang kita jadikan sutroh adalah orang yang sedang duduk. Di tengah sholat orangnya pindah. Apakah kita harus mengikuti beliau? Jangan, nanti pulang dia. Sehingga ketika kita sholat lalu sutroh kita pindah, apakah kita perlu bergerak untuk mencari sutroh berikutnya? Ada keterangan yang disampaikan oleh, seingat saya, Ibnu Abdul Bar yang menganjurkan itu. Jika memungkinkan untuk dijangkau. Memungkinkan untuk dijangkau itu artinya tidak terlalu jauh. Nah, kira-kira batas jauhnya seberapa? Batas jauhnya adalah tidak membutuhkan gerakan yang banyak, yang jika dilihat oleh orang, sampai orang itu mengira kita nggak sedang sholat ya. Misalnya Anda berada di soft yang kelima, sutronya hilang, maju sampai ngarep tekan tembok. Nah, orang lihat tuh, kamu kok jalan-jalan ketika sholat? Dan begini, ada keterangan begini ya. Kehilangan sutroh, lalu mencari sutroh berikutnya, ini sifatnya anjuran. Kalaupun kita mengikuti keterangan Ibnu Abdul Bar. Tapi terlalu banyak bergerak ketika sholat, batal berdasarkan ijma' ulama. Maka pertimbangkan, jika terlalu banyak bergerak, sebaiknya tidak. Tapi kalau cuma selangkah, dua langkah, maju, atau ke samping, insya Allah tidak masalah. Wallahu alam. Jadi kalau boleh ngasih batasan berdasarkan banyaknya gerakannya, cukup 3 langkah saja. Wallahu alam. Monggo. Selanjutnya. Siapa duluan ini? Nah, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah on ini, sudah on. Oke, langsung aja Pak, nanti saya ulang. Kalau mau biar kenceng begini. Bacaan makmum pada waktu sholat berjamaah. Okay. Jadi kalau imam itu membaca Al-Fatihah, apakah makmum harus membaca Al-Fatihah berbarengan dengan imam atau setelah, atau tidak membaca? Itu kalau sholat dan dilafalkan. Tapi kalau sholat Syria, misalnya sholat duhur, sholat asar, atau ya sholat duhur, sholat asar, itu bacaan yang dibaca oleh makmum itu apa? Atau tidak membaca karena sudah dibaca oleh imam? Terima kasih. Masya Allah. Baik. Jika sholat jahriyah atau sholat sirriyah, apakah makmum perlu membaca? Untuk sholat sir jelas makmum membaca sebagaimana imam. Sedangkan untuk sholat jahriyah, apakah makmum perlu membaca jika dia mendengar bacaannya imam? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini untuk bacaan Fatihah. Ada yang mengatakan makmum nggak perlu baca, cukup mendengarkan bacaan imam. Makmum tidak perlu membaca, cukup mendengarkan bacaan imam. Dan ada yang mengatakan makmum harus tetap membaca Al-Fatihah. Kapan waktunya? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan imam harus ngasih jeda, diam sesaat, yang disebut dengan as-sakta. Setelah imam selesai baca Fatihah, ngasih jeda sesaat yang cukup bagi mau membaca Fatihah. Lalu setelah itu baru imam baca surat. Namun praktek ini tidak didukung oleh dalil, sebab tidak kita ketahui Nabi SAW mempraktekkan seperti itu.
Kemudian ada yang mengatakan makmum membaca saat imam baca surat. Dan ada yang mengatakan pokoknya sebisanya dan sedapatnya. Ini pendapat jumhur. Tapi saya lebih cenderung pendapat yang mengatakan makmum diam. Dengan alasan kalau imam diperintahkan untuk mengeraskan bacaan, berarti hikmahnya adalah kudu ana sing ngrungokno, gitu kan? Diperintahkan untuk mengeraskan bacaan kan berarti harus ada yang mendengarkan. Yang mendengarkan siapa dalam sholat jamaah itu? Imam sendiri atau makmum? Makmum. Lah kalau makmum kabeh maca dhewe-dhewe terus sing ngrungokno sinten? Belum lagi nanti ada kesalahan dan seterusnya. Sehingga jika imamnya sudah diperintahkan untuk mengeraskan bacaan, maka konsekuensinya berarti harus ada yang mendengarkan. Terus sinten yang mendengarkan? Makmum. Maka makmum tidak perlu membaca ketika sholat jahriyah. Wallahu a'lam. Berapa? Oh, nyambung ya. Kalau yang masbuk ketinggalan Fatihah, intinya begini, selama suara imam terdengar sehingga beliau jahar, baik baca Fatihah maupun baca surat, makmum yang bergabung cukup diam mendengarkan. Meskipun misalnya beliau masbuk, dapat ketika imam sudah di tengah baca surat, langsung Allahu Akbar, terus diam mendengarkan imam membaca. Karena kalau dia membaca Fatihah berarti dia tidak mendengarkan imam. Padahal Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka perhatikan dan dengarkan, diam agar kalian dirahmati. Nah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Abu Tito dari Bekasi, Ustaz. Dari Bekasi, Jauh. Masya Allah. Mungkin pertanyaan saya tidak fokus kepada substansinya, Ustaz, tapi ada korelasi dengan apa yang sudah dijelaskan, Ustaz. Tadi Ustaz menjelaskan penentuan amal baik buruk manusia itu ditentukan saat akhir kehidupan seseorang. Yang dikatakan Ustaz tadi, inama amalu bil khawatir. Bil khawatim. Bil khawatir. Nah, ini sebelumnya kita juga dapat dari Ustadz Wira Bahrum mengatakan bahwa makna kata fa'lam anahu qalu la ilaha illallah itu memiliki timbangan yang berat dibandingkan dengan seluruh amalan yang pernah kita lakukan. Ini katanya pahalanya, hadiahnya ulaika sabul jannah, surga, Ustaz. Mungkin pertanyaannya kemudian pertanyaannya, bagaimana orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah pada saat sakaratul maut sampai dia meninggal, Ustaz? Ini banyak ustadz yang menjelaskan, kadang-kadang sangat bervariasi, Ustaz, nggak bisa dipegang. Ada yang mengatakan contoh paman beliau sendiri, Abu Talib, nggak sempat mengucapkan la ilaha itu, nggak masuk surga, Ustaz. Pertanyaan saya sekarang untuk kedua orang tuanya, Ustaz, Siti Aminah dan Abdullah, ini bagaimana, Ustaz? Ini belum terjawab sampai sekarang ini, Ustaz. Kemudian yang kedua, untuk mengucapkan syahadat sebagai syarat sebelum Islam tadi, Ustaz, kan itu harus diucapkan. Kalau orang mu'alaf kan dengan ritual, dengan bentuk formal di masjid dan sebagainya. Nah, kalau kita yang Islam turunan, Ustaz, ya warisan. Mungkin saya juga sejak lahir sampai sekarang belum secara formal mengucapkan la ilaha illallah itu tadi, syahadat tadi, termasuk anak cucu kita, Ustaz. Nah, ini bagaimana hukumnya nanti untuk bertanggung jawab kita yang belum mengucapkan syahadat tadi, mereka sudah mulai lakukan sholat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hadis innamal a'malu bil khawatim ini diriwayatkan oleh Bukhari. Dan ini salah satu di antara penjelasan bahwa penentu dari hisab manusia adalah dilihat dari ujung hidupnya. Karena itu secara umum jika ujungnya bagus, maka semuanya dinilai bagus. Tapi kalau awalnya bagus tapi ujungnya jelek, dinilai jelek. Dan gak sedikit ada orang yang dulunya bagus, belakangan jadi menyimpang.
Dulu ada seorang ulama besar. Beliau menulis buku yang sangat terkenal dan dijadikan rujukan dalam masalah akidah. Judul bukunya As-Sira' Bainal Islami wal Wathaniyah. Judul bukunya Perhelatan antara Islam dan Paganisme. 2 jilid, Pak. Dan buku itu dipuji oleh ulama yang lain sampai ada yang mengatakan laqad ishtara bi kitabil jannah. Orang ini membeli surga dengan kitabnya. Namun Masya Allah, di akhir hayatnya dia jadi ateis dan mati dalam kondisi ateis. Dan itu kemudian jadi pelajaran. Lihatlah, ada orang yang dulu tokoh besar dalam Islam tapi mati jadi ateis. Yang dihitung yang mana? Depannya atau belakangnya? Belakangnya. Sehingga dia mati kafir. Padahal dulu dia menulis buku yang dipuji oleh para ulama yang lain. Ada muadzin yang dia sebagai muadzin rutin adzan. Kemudian suatu ketika tertarik dengan wanita Nasrani. Lalu dia melamar, wanita itu bersedia dengan syarat dia pindah masuk Nasrani. Muadzin ini hafid Quran. Hafid Quran muadzin. Akhirnya dia masuk Nasrani. Mungkin dalam niatnya nanti setelah saya jadi Nasrani tak ajak wanita ini masuk Islam. Ternyata nggak bisa, dia katut bojone. Jadilah dia Nasrani. Seluruh hafalan Qur'annya hilang kecuali 1 ayat. Kecuali 1 ayat. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Akan datang satu masa di mana orang kafir berangan-angan andaikan dulu dia jadi muslim. Itu kan ayat yang ngantem dia sendiri. Dia jadi kafir. Akan datang satu masa di mana orang kafir itu berangan-angan andaikan dulu dia jadi seorang muslim. Hilang seluruh hafalan Qur'annya, tinggal 1 ayat ini tok. Sebagai peringatan bagi dia sendiri. Ayat ini melaknatmu dan kau pelaku yang melanggar di ayat itu. Masya Allah. Makanya penentunya ada di ujung, bukan di awal. Kita semuanya punya masa silam. Yang mungkin di antara kita masa silamnya ada yang nggak karuan. Saya punya masa silam, bapak-bapak punya masa silam. Tapi kita tidak berbicara masa silam. Kita berbicara apa yang sedang kita alami saat ini dan merencanakan ke depan. Apa yang bisa kita upayakan untuk bisa mendapatkan husnul khatimah. Maka diselenggarakanlah pesantren kilat lansia, ya. Semoga bisa mengantarkan husnul khatimah. Nggih. Monggo jenengan nanti kalau meninggal dunia, nggih. Undang-undang koncone nggih ndang dilayati maksudnya, Pak. Bisa jadi meskipun nggak ada jaminan ya, bisa jadi jenengan yang melayati kita daripada kita melayati jenengan ya. Namun kita berharap kalau bapak-bapak masuk surga lebih awal dan tidak melihat kita di surga, tolong kami dicari, Pak. Nggih. Ya nanti kita buat grup WA. Nggih. Grup WA, insya Allah nanti kalau ada informasi apapun terkait kajian atau tausiah bisa dimasukkan di grup WA. Nonton grup WA-nya ada ya. Sabar insya Allah ya. Pripun? Jadi, nggih. Sekarang terkait Abu Thalib ya, kita fokus di pertanyaan. Abu Thalib dia mati dalam posisi kafir. Kenapa? Karena sejak awal dia nggak pernah masuk Islam. Dan ditawari oleh Nabi SAW, ya ammi qul la ilaha illallah. Paman, ucapkan la ilaha illallah. Pokoknya cukup itu saja, nanti tak bela paman di hadapan Allah. Dan beliau tidak mau. Abu Thalib itu tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena khawatir nanti kalau mengucapkan la ilaha illallah dianggap menentang bapaknya. Sebab Abdul Muttalib, bapaknya Abu Thalib, itu mati dalam posisi tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Lalu untuk orang tua Nabi SAW sendiri bagaimana? Nah nanti bisa dilihat artikelnya ya. Dan dibaca di situ ada artikel yang sangat bagus tentang
kondisi orang tua Nabi SAW, seperti penjelasan Imam An-Nawawi, Al-Qurtubi, dan yang lainnya, yang mereka mengatakan bahwa orang tua Nabi SAW agamanya beda dengan anaknya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam agamanya beda dengan ayahnya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha. Ingatlah ketika Ibrahim mengatakan kepada ayahnya Azar, apakah Anda akan menjadikan berhala sebagai Tuhan? Dan menyebut ayahnya Ibrahim mati kafir tidak sama dengan menghina Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena memang realitanya demikian. Dan kita cuma menyampaikan apa yang ada dalam realita sejarah. Ngerti nggak Pak? Nah, mungkin nanti bisa dipelajari ulang untuk artikel masalah posisi orang tua Nabi SAW. Kita semuanya sepakat menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penilaian di sini tidak ada hubungannya dengan penilaian terhadap orang tua beliau, tidak ada hubungannya dengan penghormatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di sini kita menyampaikan realita sejarah dan apa yang beliau sampaikan bukan karena masalah latar belakang keluarga. Ingatan ya? Maka Nabi SAW pernah mengingatkan, wa man batta'a amalu lam yusri bihi nasabu. Orang yang amalnya telat tidak bisa dibuat jadi cepat gara-gara nasab. Tidak bisa dibuat dari cepat gara-gara nasabnya. Anak kiai tapi gawene mau ngombe ae. Delengno karo wong. Kowe iki anak kiai kok urip kok mau ngombe. Oh, sing jenenge urip kan mong mampir ngombe. Ngombe kok itu. Maksudnya mendem ya. Enggak boleh. Baik. Maka meskipun dia ini punya nasab yang bagus, tapi kalau amalnya jelek ya dinilai jelek. Wallahu a'lam. Puncak apa? Masya Allah. Kalau kita belum pernah mengucapkan kalimat syahadat, padahal kita sudah muslim dari lahir, tidak perlu ada ritual khusus. Jadi begini ya. Kenapa harus ada kegiatan khusus berupa pengucapan syahadat di depan jamaah ketika ada orang masuk Islam? Ini masalah pengakuan. Karena kan sebelumnya orang ini dikenal sebagai non-muslim. Lalu dia menyatakan syahadatnya di depan umum. Biar selanjutnya masyarakat tahu, sekarang saya sudah ganti agama loh ya. Sehingga nanti tolong sikapi saya sebagai muslim. Nanti kalau saya mati tolong disolati dan seterusnya. Dalam rangka untuk menyatakan di depan umum, saksikan kalau saya sudah muslim. Sementara kita kalau muslim sejak lahir nggak perlu seperti ini Pak. Aku ngerti gue muslim ketika lahir kan gitu ya. Sehingga nggak perlu ada acara pernyataan masuk Islam. Dan kita bersyahadat setiap saat kita sholat. Dan itu sudah cukup. Sebab fungsi pernyataan di depan umum itu tujuannya hanya untuk pengumuman bahwa kita sudah pindah agama. Okay. Nanti untuk syarat nikah dan seterusnya. Dan memang harus formal untuk menunjukkan kalau dia sudah pindah agama. Biar nanti ketika dia meninggalkan sikapnya beda gak Pak? Antara muslim dengan non-muslim. Makanya kalau ada non-muslim yang masuk Islam tapi agamanya keluarganya nggak terima, ketika mati digandoli itu Pak. Gimana? Kami keluarganya mau menangani jenazah ini secara keyakinan agama kami. Terus kita sebagai muslim gimana? Wajib nyolati. Minta izin Pak. Pokoknya kami minta izin, kami nyolati. Sudah, setelah itu terserah. Kalau emang secara rebutan mungkin menang mereka. Tapi kita wajib nyolati. Dan harus dimandikan, dikafani. Nah biasanya kalau kafan ini sensitif. Karena mereka nggak mau pakai kafan, maunya nganggo jas. Pakai sepatu juga Pak? Jam tangannya ada nggak itu? Hah? Engkau
sepatunan, sabuan, kocomotonan. Hah? Oh gitu. Masya Allah. Ada salon make up. Subhanallah. Baik, monggo. Makmum apakah baca ta'awud ketika sholat? Untuk jahar. Baik. Jika sudah terdengar bacaannya imam, maka makmum cukup baca iftitah. Allahu Akbar, lalu baca iftitah. Imam sudah terdengar. Gimpun, sudah. Tidak perlu dilanjutkan. Baik. Di ujung apa, Pak? Oh, di ujung nyawa, di ujung hidup. Baik. Ukuran di ujung seperti apa? Intinya sebelum nyawa berada di tenggorokan. Sebab Nabi SAW mengatakan, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah menerima taubat hamba selama belum sekarat. Tapi nek sudah sakaratul maut, kados dene Fir'aun. Fir'aun begitu tenggelam, dia itu masih hidup. Orang tenggelam kan nggak langsung mati, Pak ya. Butuh berapa menit, Pak dokter, tenggelam bisa hidup? Oh, nggak pernah dipraktekkan. Tergantung. Iya. Dia ketika Fir'aun itu tenggelam, dia baru mengatakan, aku beriman bima amanat bihi banu Israel, dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Wa qad asaita, mencoba kita tunjukkan ayatnya. Wa qad asaita min qabl. Ya. Ada di surat Yunus. Wa jawazna bi bani Israil al-bahra. Fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Kami lewatkan Bani Israel sehingga dia selamat dari lautan. Lalu diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena semangat untuk ganyang Bani Israel. Jadi dia mengikuti itu semangatnya pengen ngejar Bani Israel. Bawa menawa ketangkap nanti kita habisi mereka. Sebab Bani Israel nggak bawa senjata. Hatta idza adrakahul gharaqu. Begitu Fir'aun tenggelam, qala, dia mengatakan, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Aku beriman bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhannya yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang muslim. Langsung dikatakan oleh malaikat, al-an, saiki kowe ngomong kaya ngono. Al-an artinya apa? Sekarang. Saiki kowe ngomong kaya ngono, wa qad asaita min qablu, padahal sebelumnya kau itu bangkang. Wa kunta minal mufsidin, dan dulu kau orang yang rusak. Senengane ngerusak. Tidak diterima. Sehingga kalau orang sudah terus baru la ilaha. Jadi la ilaha saja. Karena dia di posisi sekarat. Sehingga tidak lengkap sampai illallah. Ketika dia di posisi sekarat, maka sudah tidak berlaku. Ujung yang tidak berlaku itu di posisi apa? Sekarat. Tapi kalau masih bisa diajak ngomong, masih bisa mikir kanan kiri, nah itu masih bisa untuk diajak bertaubat. Monggo. Selanjutnya, Masya Allah, silakan. Terima kasih, Ustaz. Dalam posisi sujud disyariatkan untuk Iya. Iya.
Oh, baik. Kita punya masalah jika kita dianjurkan untuk merenggangkan antara paha dengan perut saat sholat. Namun ternyata lebar softnya tidak memungkinkan. Terus bagaimana? Ya, ini pengecualian jadinya, Pak. Sunnah itu jadi tidak bisa kita lakukan, seperti sunnah merenggangkan tangan karena makmum kanan kirinya ada orang. Termasuk sunnah ketika misalnya takbiratul ihram kita tidak bisa lebar, atau kalau setinggi pundak dan telinga bisa ya. Maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya, dan ini sifatnya anjuran, tidak wajib, sehingga kalaupun tidak bisa melakukan karena keterbatasan, kita tidak berdosa dan sholatnya tetap sah. Selanjutnya yang kedua, apa tadi? Larangan posisi duduk ketika sholat, apakah berlaku juga di luar? Karena ilahnya adalah meniru binatang, maka wallahu a'lam, semua bentuk meniru binatang itu nggak boleh, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Cuman ada gerakan dalam sholat yang dia punya kemiripan dengan meniru binatang. Makanya oleh Nabi SAW dikasih peringatan khusus. Wallahu a'lam. Ini. Beripun ini. Oh, enggak. Pak Edi dari tadi udah angkat tangannya. Panduan yang kita punya ini, apakah bisa kita ajarkan kepada istri di rumah atau ada perubahan? Kalau untuk istri, pasti kita ditanya kan, baik. Apa nih oleh-olehnya nih? Nah, Masya Allah. Ya. Nanti jangan lupa bakpia ada nggak? Oh, jam 11. Oh. Yang terakhir Ustaz, duduk tasawuf awal dan akhir itu kadang-kadang saking rapatnya itu kita nggak bisa sempurna. Nggak bisa tawarruk. Iya. Itu tiga itu. Maaf Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Baik. Yang pertama, untuk kacamata sebaiknya dilepas atau dipakai. Tidak ada aturan khusus dalam masalah ini. Intinya, Bapak lebih nyaman yang mana? Kalau sekiranya dipakai sujud ganggu, apalagi rodok larang ya. Gue pas keplenet waktu sujud pecah, wah nggih, resiko. Kalau sekiranya menurut Anda ini ganggu, silahkan dilepas. Tapi kalau saya nyaman kok pakai kacamata, nggih monggo pakai kacamata. Sebab seperti ini tidak ada dalil khusus. Intinya kembali kepada mana yang lebih nyaman. Baik. Yang kedua, untuk sholat laki dan perempuan apakah ada bedanya? Hukum asalnya sama. Karena nabinya satu. Dan nabi yang satu ini berlaku untuk semua jenis kelamin. Sehingga selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahasanya itu khusus untuk perempuan, hukum asalnya berlaku bagi laki dan perempuan. Memang ada hadis yang menyebutkan sujudnya wanita dirapatkan telapak tangannya sehingga ditaruh di dalam. Namun hadis ini dhaif. Sehingga yang benar sujud wanita sama sebagaimana sujud laki-laki. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, tentang ada orang yang kesulitan untuk sujud tawarruk ketika duduk tasyahud akhir disebabkan karena rapatnya soft. Nah, ini ada hadis yang kira-kira bisa kita jadikan sebagai acuan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khiyarukum alyanukum manakiba fis shalah." Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling lemes badannya ketika sholat. Dan yang dimaksud di sini adalah nggak kaku. Disuruh rapat pak, rapat. Disuruh maju dikit pak, maju.
Mundur dikit Pak, mundur. Nggak kaku dia. Kadang ada orang yang ketika sholat tuh kaku banget. Pak, merapatkan saf Pak. Nggak mau dia. Sajadahnya wis ning kono ki. Lah jenengan lho kelangan opo nek sajadah diinjak orang lain gitu nah. Hah? Apa yang dia itu rugi apa kalau sajadahnya diinjak orang lain? Sikile beda ya Mas. Masya Allah. Kemudian ketika takbiratul ihram, wah nyampluk kanan kirinya dia. Loh katanya sesuai sunnah seperti ini. Ya betul, tapi ini kan kondisi jamaah. Ada situasi di mana Anda harus menyesuaikan. Termasuk diantaranya adalah pada waktu tasyahud akhir. Kalau posisi shaf rapat semua, lalu tawaruk semua, nanti ada yang nggak dapat tempat Pak, munggah kan ada mumbul dia. Maka di posisi ini ada yang perlu ngalai iftirash. Bisa jadi yang ngalai iftirash ini lebih baik daripada yang tawarruk. Karena dia ngalah kepada temannya sebab dia lemes ketika sholat. Apalagi posisi tawarruk dan iftirash sifatnya hanya sunnah. Wallahu a'lam. Orang itu kemudian dia mengulang yang dulu sebelumnya. Ditinggal karena apa? Meninggalkan karena apa? Kalau lupa ketiduran boleh. Boleh mengqadha salat hanya ada satu atau dua alasan. Satu ketiduran, dua lupa. Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha hina dzakaraha. Ini dalilnya ya. Siapa yang dia ketiduran atau lupa ketika sholat, makanya hendaknya dia sholat ketika ingat. Ya. Fa idza nasiya ahadukum, kalau kalian lupa sholatan aw nama anha atau ketiduran, falyusalliha hina dzakaraha, maka hendaknya dia kerjakan saat ingat. Dan hanya ini yang boleh qadha. Tapi kalau sengaja jenengan nggak sholat sudah berapa lama? Wis tahunan ya Pak. SMP sampai kuliah ini udah tahu sholat. Berapa itu? 6 tahun, 7 tahun. Baik. Nah terus maunya gimana? Saya mau qadha selama 7 tahun. Yuk gak ditompo. Sama dengan sholat di luar waktu. Misalnya tidak sholat duhur kemarin, mau dikerjakan sholat duhur hari ini. Pas sholat duhur ini itu harusnya waktunya kemarin, bukan sekarang. Berarti dia sama dengan sholat di luar waktu. Terus yang bisa dilakukan apa? Perbanyak sholat sunnah. Semoga sholat sunnah itu nambal kekurangan dalam sholat wajib, sehingga bukan qadha. Wallahu a'lam. Makasih. Oh insyaallah setelah Pak Tono ya. Monggo Pak Tono. Pak, tentang apa? Tumakninah, Pak. Itu ukurannya apa ya? Maksudnya tadi disebutkan misalnya ruku ya pas ruku. Ya. Antara ruku dengan sujud itu apakah tumakninahnya seperti apa gitu, Pak? Baik. Terus yang kedua ini, Pak, kalau kita ketinggalan terus sama imamnya terlalu cepat itu bacanya. Waktu bacaan di tiap gerakan itu. Oh gitu. Nah, itu gimana itu, Pak? Kira-kira. Baik. Barakallahu fiik. Apa ukuran tumakninah? Ukuran tumakninah adalah diam sejenak dan cukup untuk membaca satu doa di masing-masing rukun. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamida, rabbana walakal hamdu. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la. Cukup membaca satu doa di masing-masing rukun. Ngerti nggih? Sehingga sempurna dulu baru baca doa. Kalau cukup untuk itu disebut tumakninah. Kalau kurang dari itu nggak disebut tumakninah. Makanya culit. Kamu sudah berdoa dong? Sudah. Ternyata doanya dibaca sebelum sempurna. Banyak orang ketika sujud itu Allahu Akbar subhanarabbiyal tul langsung muntah. Dia baca subhana rabbiyal a'la itu saat proses turun. Subhanarabbiyal a'la tul langsung naik dia.
Karena dia membacanya saat bergerak. Tunggu dulu subhana rabbiyal a'la itu setelah turun subhana rabbiyal a'la Allahu akbar. Rabbighfirli Allahu akbar. Yang kedua apa, Pak? Oh, baik, kalau makmumnya nggak bisa ngejar imam, ya tetap harus tumakninah dengan batasan tadi minimal. Harus apa? Cukup untuk membaca satu doa di masing-masing rukun. Ngerti ya? Dan imam yang kecepatan seperti ini memang makruh. Meskipun dia bisa jadi tumakninah tapi terlalu cepat sehingga kepontal-pontal makmum yang sudah sepuh nggak bisa mengikuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ini tangan ini coba simulasi ini turun, kemudian ada yang naik. Baik, masya Allah, baik. Sekalian Pak Yanto atau Pak Janto? Oh, baik. Langsung aja, Pak. Baik, masya Allah, baik. Yang benar ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, itu sedekap ataukah dilepas? Ada dua pendapat ulama. Ada tiga malahan ya. Ada yang mengatakan yang lebih bagus sedekap. Ada yang mengatakan yang lebih bagus dilepas. Dan pendapat yang ketiga boleh milih bebas. Dan yang ketiga ini seingat saya pendapatnya Imam Ahmad. Beliau lebih memposisikan at-takhir, boleh milih. Mau sedekap silahkan, mau lepas juga silahkan. Nah, secara pribadi saya lebih cenderung dilepas, meskipun tidak mengingkari sepeser pun yang sedekap. Karena ini sifatnya afdoliyah. Mana yang lebih afdol? Apakah sedekap ataukah dilepas? Kalau perbedaan pendapat dalam masalah afdoliyah, ya jangan sampai marakno patu. Ngerti ya? Yang selanjutnya, kalau sunnah yang tadi ya, pada waktu turun sujud membaca takbir, ini apakah juga boleh dirutinkan? Angkat tangan ketika mau sujud. Yang lebih sesuai sunnah sebaiknya tidak rutin, sesekali. Karena Ibnu Umar tidak menyaksikan itu. Malik Ibnu Khuwairits pernah menyaksikan itu. Sehingga apa yang dipraktikkan Nabi SAW sesekali, kita praktikkan sesekali. Apa yang rutin, kita praktikkan rutin. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jamaah kurang sabar mendahului imam atau gerakannya membersamai imam. Nah, ini memang sering terjadi ya. Ada jamaah yang nggak sabar. Jadi makmum kudu sabar. Pripun sabare makmum? Jangan bergerak sampai imam selesai bar. Sama seperti ketika kita baris berbaris. Hadap kanan. Sudah hadap kanan belum? Belum. Nunggu apa? Gerak. Nah, baru hadap kanan. Loh, iso baris berbaris kayak gitu. Masa sholat kesulitan? Sehingga Allah rada dawa ya, karena imam itu Maka makmum tolong jangan bergerak, sabar dulu, berdiri dulu. Lah iki wis wayah sujud engko dhisik. Makmum belum wayahe, imam tunggu dulu sampai sempurna sujud baru makmum melu sujud. Sehingga gerakan makmum itu setelah imam selesai mengucapkan bar baru makmum bergerak. Wallahu a'lam. Walhamdulillah. Udah selesai Pak, tolong bangun Pak, sing turu bangun ya. Kajian pun rampung. Pripun Pak Pangan? Ini kan praktek. Nah. Ya. Betul, supaya sholat kita jamaah ini betul sehingga bisa dibawa. Masya Allah. Saya masih melihat
Ini yang imam aja belum ada. Nggih. Masalahnya imamnya wedi arep ngelingno. Imamnya batal Pak nek njuk kontrol makmume. Napa imamnya pas di tengah sholat ngelingno makmum rapet kok batal. Inilah salah satu di antara efek samping kalau peserta kajian itu wis tuwa, Pak. Sing ngisi-isin wedi. Oh no. Nah, dan jadi tolong yang renggang tuh belajar merapatkan ya. Belajar merapatkan. Barangkali imamnya sungkan arep ngelingno, wong tuwa kok dikongkan-kongkon gitu. Baik. Alhamdulillah. Ini ada materi jam berapa? Jam jenengan kan belum istirahat. Iya. Harus istirahat dulu. Buat sarapan mboten? Enggak boleh ya, puasa. Nah, krungu noto piring wis gelisah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.